Apa kabar sahabat TBA Excel? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi untuk pertemuan perdana ini dalam pembuatan aplikasi nota kasir dengan model terbaru ya, akan kita mulai ya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya ya. Untuk C1 ini kita desainkan saja mulai sini ya. Nota kasirnya ya, yaitu toko Alpi aja ya, Alpi komputer. Ini ya, jalan alamat pelajar ya, alamat rumah kami ya, Jalan Pelajar 23B, Kelurahan Melayu, Muara Teweh ya. Jadi di sini kita mulai menuliskan di kolom A baris ke-6 ini kecil gitu ya. Nah, jumlah pembeliannya ya, keterangan. Nah, kemudian di sininya harga ya. Kemudian di sininya total ya. Total atau jumlah bisa juga ya. Total sama jumlah sama aja artinya ya. Ini tebal. Namun sebelumnya ya, biasanya untuk nota ini ya, agar hemat itu karena dia dot metrik biasanya pitanya ya. Jenis tulisannya dulu kita tentukan ya. Klik di antara kolom dan baris ini. Kita bawakan ke font ini ya, kita pilih ini ya, Corenyo aja ya, Corenyo itu tipis ya. Nah, ini ya. Ukurannya yang terkecil kita pakai 8 ya. Nah, jadi tampilan layarnya saja kita besarkan. Yang biasa nota-nota kita terima dari toko itu ya. Ini lebarnya kita rubah seperti ini ya. Lebarnya untuk harga sama total ini sama ya biasanya ya. Nah, ini pengetikannya rata tengah. Ini ya, center. Nah, ini kita rubah aja lebar keterangan ini yang panjang ya, nama barangnya, karena produk yang kita buat itu ini ya, pengetikan itu banyak ininya. Ada yang pengetikan surat tanah, ada yang pengetikan surat biasa ya, ada yang cetak foto gitu ya. Jadi ini kita gabungkan dulu sel di baris kedua ini ya. Kita menggunakan hanya A, B, C, D 4 kolom ya untuk notanya. Untuk ke bawahnya ini jumlahnya ada 11 nanti ya, sesuai dengan ini kita. Jadi kasih jarak sedikit, kita ketik aja di sini jumlah ya. Jumlah di sini ya, saya kasih gambaran ya. Kalau hanya isi notanya satu aja ya, satu kuiti ya, satu unit aja ya, unitnya, maka di sini langsung jumlah gitu ya. Di sininya bayar, di sininya kembalian. Seperti itu yang sering kita temukan di nota kasir itu ya. Jadi ini kita blok aja sama lebarnya ya. Nah, ini kita kasih garis bordernya ini ya. Itu aja ya. Jadi jumlah ini tengah ya. Logikanya seperti ini ya rumusnya ya. Ini nanti untuk membantu kita untuk mengisi data jumlah di sini nanti ya. Sama dengan jika ya di harga ini pakai OR ya. Baik dia mau jumlah, mau bayar, mau kembalian kalimatnya ya. Berarti pakai OR. Atau ya, jika di kolom harga ini datanya sama dengan jumlah ya, atau di kolom harga ini sama dengan bayar ya.
Jadi kita apit tanda kutip karena ini jenis datanya adalah huruf ya, bukan angka. Kalau angka nggak usah apit tanda kutip. Jika di harga ini atau lagi ya, di harga ini sama dengan kembalian, jadi ada 3 aja ya di situ nanti ya, selain harga satuan barangnya itu ya, harga satuan upah atau barang ya, maka hasilnya adalah 0 ya. Jika tidak, hasilnya adalah data yang ada di barisnya bersangkutan itu ya, yaitu di kolom total kurung tutup if ya. Nah di sini tadi harus ada kurung tutup ataunya ya, karena kita di sini ya menggunakan fungsi or itu ya. Nah di sini dikatakannya 0 ya, di sini juga 0 karena bukan dari kalimat ini ya. Seandainya di sini ada data misalnya 1 ya, pengetikan surat misalnya ya, harga satuannya 15.000. Nah ini nanti kita input menggunakan share from ya, ini hanya simulasi aja ya. Kita blok ke bawah aja lagi ya, klik koma ya, klik koma misalkan ribuan. Nah sini sama dengan ini kali harga ya, ini kalau kita manual ya, sama dengan harga dikali equity-nya ya, 15.000. Ini kalau kita secara manual. Nanti kalau kita menggunakan aplikasi, sudah kita buat user from-nya, dia ngitung sendiri ya. Jadi tidak menggunakan rumus perkalian ini untuk total harga di sini. Jadi ini 15.000 terisi di sini ya. Karena apa? Karena bukan jumlah ya yang data di sini tadi. Di sini 0 karena dia jumlah. Di sini 0 karena dia bayar. Di sini 0 karena kembalian. Karena rumus yang kita gunakan logika tadi ya ini ya. Jika di harga itu sama dengan jumlah datanya ya, maka atau bayar di jumlah itu atau kembalian maka 0 ya. Jika tidak, data yang ada di total ini ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi di bawah ini kita blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, biar kasih 12 saja. Pelayanan daftar barang kita nanti ya ada 11 item aja. Kita klik home, kita klik sum ya. Nah, kita klik di sininya koma. Di sininya berwarna warna kuning ya. Artinya nanti dijadikan sumber data untuk di user from jumlah ini ya. Nah, gitu maksudnya ya. Kemudian di sini kita kasih jaraknya 2 aja ya, tapi lebar kolomnya kita rubah. Di sini kita buat variabel ya, variabel untuk penggunaan fungsi VLOOKUP, yaitu daftar barang ya. Jadi daftar barang itu terdiri dari copy ini ya. Cuman ini ada keterangan ini salah sedikit ya, F2 ya. Keterangan ya. Nah, gitu ya. Blok kita copy, kita letakkan aja di I ini ya, kita enter. Nah, di sini sebetulnya di sini juga nanti akan diinput menggunakan user from ya. Cuman kita ini tahapan latihan awal, belum menjalankan user from, kita ketikkan saja ya. Pengetikan di sini ya. Pengetikan surat misalnya ya. Nah, surat biasa aja ya. Nah, nanti harga upahnya berapa? Selembarnya 15.000 misalnya ya. Itu ya, kita blok ke bawah aja, klik koma ya, agar dipisahkan ribuannya. Jadi kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang kedua ya, karena setiap satu kali pertemuan hanya saya berikan durasi 10 menit agar tidak jenuh ya.